Halo dears, welcome back to my channel dears 365. Hari ini kita mau masak sop ceker ayam. Resep lengkapnya nanti kamu bisa baca di description box ya. Kalau males baca, kamu bisa lihat di video ini aja ya. Gampang kok. Kamu juga harus siapkan wortel sebagai sayurannya. Jangan lupa daun bawang dan seledri juga ya dears. Kamu harus siapkan dari awal. Oke, sekarang kita mulai saja ke proses memasak sop ceker ayam. Pertama-tama tentu saja kamu harus merebus ceker yang sudah kamu bersihkan. Tunggu sampai airnya mendidih dan mengeluarkan buih-buih dari ayam. Sambil menunggu airnya mendidih, tentu saja kita harus mempersiapkan bumbu-bumbunya. Untuk setengah kilogram ceker ayam, saya membutuhkan bawang merah sekitar 8 siung, bawang putih sekitar 3 siung, jahe 2 ruas jari, daun jeruk 2 lembar, lada bubuk secukupnya, tergantung seleranya kamu mau pedas atau tidak, dan jangan lupa garam tentunya. Garam ini juga tergantung seleranya kamu. Ada orang yang sukanya asin, ada orang yang tidak terlalu suka asin. Jika kamu sudah biasa memasak menggunakan bahan penyedap tambahan, kamu juga boleh menambahkan bahan penyedap di akhir masakan kamu. Di resep saya ini memang tidak menggunakan penyedap tambahan. Jadi rasanya itu memang benar-benar hanya mengandalkan bumbu-bumbu yang kita sudah sediakan. Kamu tidak perlu khawatir. Walaupun hanya mengandalkan bumbu, pasti rasanya akan gurih. Jadi kalau kamu penasaran, kamu harus mencoba resep ini ya dears. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan haluskan si bawang putih yang sudah dikupas tadi. Saya lebih memilih untuk mengulek si bawang putih ketimbang di blender. Menurut saya sih, ini menurut saya ya dears, bumbu yang di blender dengan bumbu yang diulek itu rasanya sangat berbeda. Bagaimana menurut kamu? Nah, ini dia bawang putih kita sudah jadi. Ternyata hanya sebentar kok untuk menghaluskannya. Sekarang ayo kita cek rebusan si ceker tadi. Ini dia sudah mendidih dan mengeluarkan buih-buih ataupun busa-busa. Si busa-busa ini harus kita buang supaya cekernya tidak terlalu bau ayam. Sebelum kita buang, sebaiknya airnya kita campur dulu ya dear, supaya tidak merusak tempat pencucian piring kamu. Nah, sekarang kita buang airnya dan kita kasih air yang baru tentunya. Kalau airnya sudah cukup, sekarang kita rebus lagi si cekernya. Kita tambahkan bawang putih yang sudah diulek ke dalam rebusan ceker tadi. Kemudian irisan jahe, daun jeruk 2 lembar yang sudah dicuci. Kamu boleh robek-robek dulu daunnya ataupun tidak dirobek, tidak jadi masalah karena dia tetap wangi. Jangan lupa tambahkan garam sesuai dengan kebutuhan kamu. Di sini saya pakai 1 sendok teh dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahin ya. Ada lada bubuk juga. Kalau kamu tidak punya lada bubuk, kamu boleh pakai lada yang bulat dan dihaluskan. Sekarang kita aduk-aduk cekernya sampai bumbunya tercampur merata. Kita tunggu lagi ya sampai dia setengah mateng atau sampai si ceker-cekernya itu agak membengkak. Sambil menunggu si cekernya membengkak, kita siapkan bawang merah goreng tentunya. Nah, di sini yang agak beda dengan resep masakan orang-orang lain. Biasanya kan kalau sop si bawang goreng ditaburi di akhir. Kalau di resep ini bawang goreng saya tidak ditaburkan di akhir, tapi bawang gorengnya ditaburkan saat proses memasak si ceker tadi. Ini sebenarnya hanya trik untuk menghindari komplain dari para bocil yang tidak suka melihat bawang goreng yang mengambang di kuah sopnya. Sedangkan sop tanpa bawang goreng rasanya pasti akan berbeda. Oke, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Kita siapkan wortel untuk isian si sop. Di sini saya pakai 3 buah wortel yang agak gede-gede. Buat kamu yang suka wortel, kamu juga boleh tambahin porsi wortelnya ya. Atau buat kamu yang suka tomat, kamu juga boleh menambahkan tomat sebagai opsional ke dalam sop kamu. Kalau mau lebih rame lagi, kamu boleh tambahkan kembang kol ke dalam sop kamu. Di video ini saya memang tidak menggunakan kembang kol dan tomat sebagai tambahan sayurnya karena memang anak saya tidak terlalu suka. Mereka lebih memilih wortel sebagai sayurannya. Sekarang ayo
ayo kita cek si cekernya. Terlihat sudah mulai membengkak, berarti ini sudah mulai mateng. Kalau sudah bengkak seperti ini, kamu sudah boleh memasukkan wortelnya. Wortel tidak terlalu membutuhkan waktu lama sampai matang, jadi kamu harus rajin-rajin cek ya. Karena wortelnya sudah lembut, sekarang kita masukkan daun bawang dan seledri ke dalam rebusan sop tadi. Jangan lupa kamu koreksi rasa si sop tadi, apakah sudah cukup asin, sudah cukup pedas, sesuai selera kamu kah? Kalau misalnya masih kurang garam, kamu boleh tambahkan garam sampai rasanya benar-benar sesuai atau pas di lidah kamu. Dan kalau sopnya sudah matang, kamu tinggal pindahkan ke wadah saja ya. Dan beginilah penampakan sop kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.